Selamat pagi Pak Ian, atau selamat siang, bahkan selamat malam. Saya kali ini Alfredo Marpaung akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tiap-tiap soal yang ada dari remedial Bapak. Selamat menyaksikan. Ya, jadi di sini soal pertama kita memiliki 3x plus 5y lebih kecil lebih besar sama dengan 15, 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8. Nah, terus ini tuh menandakan bahwa permasalahannya itu real di dunia nyata. Jadi ini kita bisa abaikan. Di sini soalnya menanyakan bahwa tentukan DHP. Cara pertama kita harus mencari titik koordinat dari kedua persamaan ini. Yang pertama itu kalau x, y-nya adalah 0,0. Nah, jadi di sini x-nya 0, y-nya pun 0. Kalau x-nya yang 0 berarti kita mendapatkan 3 kali 0 tambah 5y sama dengan 15. Nah, di sini kan berarti 3 kali 0-nya ini hilang. Jadi hasilnya adalah 5 dibagi 15 yaitu 3. Di sini berarti koordinat yang kita dapatkan adalah 0,3. Lalu lanjut kalau di sini y-nya 0, berarti kita tinggal ubah. Di sini berarti 5-nya yang hilang dan 3-nya kita pindah ke sini menjadi bagi, jadi 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Maka kita dapatkanlah 5,0 dan 0,3. Lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu 2x plus y lebih kecil sama dengan 8. Di sini kita samakan 0,0 lagi. Jadi 2 kali 0 tambah y sama dengan 8. Karena di sini 2 kali 0-nya hilang, jadi y sama dengan 8 saja. Terus kalau di sini y-nya yang 0, berarti tinggal kita ubah y-nya menjadi 0 dan hasilnya 2x sama dengan 8. 2-nya ini kita pindahkan dan dijadikan bagi. Jadi 8-nya dibagi 2, hasilnya adalah 4. Nah, di sini berarti titik koordinatnya adalah 0,8 dan 4,0. Lanjut ke langkah yang kedua, di sini kita akan mencari titik ujinya. Nah, di sini karena tadi kita sudah mendapatkan titik koordinatnya dan kita masukkan ke dalam sini dulu, yaitu 0,8 dan 0,3. Terus ada 5,0 dan 0,4 dan 4,0 juga. Nah, di sini setelah kita tarik garis dengan persamaan yang sama, kita akan lanjut mencari titik uji. Titik uji di sini ada 2. Kita cari satu yang di atas dan satu yang di bawah untuk menentukan arsirannya akan ke arah mana. Nah, yang pertama itu yang akan ada di atas adalah titik koordinat 5,5 dan yang di bawah akan berada di 0,0. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Yang pertama yaitu 3x tambah 5y lebih besar sama dengan 15. Nah, apakah benar jika kita masukkan 5,5 dan 0,0 ini? Mana yang benar dan mana yang salah? Untuk yang 5,5 bila dimasukkan ke dalam persamaan ini hasilnya akan menjadi 40. Nah, di mana 40 ini lebih besar sama dengan dari 15. Berarti ini benar. Nah, terus ke yang koordinat kedua 0,0, kalau dimasukkan hasilnya ya tetap 0. Di mana berarti tidak lebih besar daripada 15. Berarti arah dari arsiran persamaan yang pertama tadi itu ke atas, karena yang benar adalah titik uji 5,3 ke atas. Oke, jadi kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8. Kita gunakan titik uji yang sama, yaitu 5,5 dan 0,0. Bila kita masukkan, berarti hasil dari penjumlahannya ini harus lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, di sini 10 tambah 5, 15 itu tidak lebih kecil daripada 8. Berarti persamaan ini itu salah. Kita ambil yang kedua. Yang kedua itu 0,0, kita masukkan ke dalam. 2 kali 0 tambah 0 itu hasilnya 0. Dan apakah dia lebih kecil daripada 8? Benar. Berarti kita akan mengambil bahwa titik uji dari persamaan yang kedua ini akan diarsir ke bawah. Nah, kita gunakan spidol berwarna lain agar kelihatan. Ini ke bawah. Nah, sekarang kita akan mencari DHP-nya, itu daerah himpunan penyelesaian.
Daerah penghimpunan penyelesaian itu adalah daerah yang dilewati dari arsiran kedua garis. Kalau di sini berarti yang dilewati oleh kedua arsiran garis adalah bagian yang ini. Berarti ini adalah DHP-nya. Nah, seperti itulah cara untuk mengerjakan nomor 1. Oke, lanjut ke soal yang kedua yang saya kerjakan adalah soal nomor 3, di mana ditanyakan nilai dari persamaan akar dari 2x kuadrat tambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 menggunakan metode pemfaktoran. Pemfaktoran. Nah, di sini kan persamaannya itu 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan 3. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bagi 2 dulu. Caranya di sini 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. 7x ini bisa kita belah menjadi 2. Jadi si 2x ini punya si 7 salah satu dari x, dan si 3-nya ini bakal dapat si x-nya juga, yaitu 2x kuadrat ditambah x ditambah 6x plus 3. Karena x tambah 6x itu adalah 7x, jadi sama aja. Nah, dari sini kita bisa jadikan seperti ini. Ini kita keluarkan. Jadi kalau ini kita kalikan, x dikali 2x itu adalah 2x kuadrat, 1 dikali x adalah x. Nah, kalau di sini berarti 3 kali 2x adalah 6x, terus 3 kali 1 itu adalah 3. Jadi sama aja, cuman kita akan mengsederhanakan. Lalu yang terakhir di sini kita akan mencari kalau misalnya dia dikali hasilnya adalah 6, tapi kalau ditambah hasilnya sebenarnya 7. Nah, berarti ini hasilnya adalah ini 2x tambah dikali x adalah 2x kuadrat, terus 2x dikali 3 adalah 6x, terus 1 kali x adalah x, dan terakhir 1 kali 3 adalah 3. Nah, kalau kita jumlahkan 1x ditambah 6x adalah 7x kan. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan 2, yaitu 2x plus 1 dan 3 plus x. Di sini 2x plus 1 sama dengan 0, itu berarti ini sama-sama dikurang 1, kurang 1. Di sini dikurang 1 adalah hasilnya negatif 1 kan. Sedangkan di sini 2-nya tinggal sisa 2, berarti di sini 2-nya 2, berarti x sama dengan min 1 per 2. Nah, itu hasil dari kalau 2x plus 1. Nah, kalau x plus 3 sama dengan 0, berarti x plus 3. Nah, ini 3-nya, nah kedua-dua kita kurang 3. Nah, kurang 3, ini juga kurang 3. Hasilnya akan menjadi x sama dengan negatif 3. Itulah hasil dari pertanyaan ini. Mencari nilai akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x plus 3 sama dengan 0 menggunakan metode pemfaktoran. Baik, karena tadi kita sudah menggunakan metode pemfaktoran untuk menentukan nilai akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah melengkapkan menggunakan metode, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, pertama-tama kita akan memindahkan konstanta dari ruas kiri ke ruas kanan. Berarti kita akan menulis seperti ini. 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 3. Nah, dari sini seluruh angka dan setiap suku yang ada di sini akan kita bagi dengan koefisien dari si x kuadratnya ini, yaitu 2. Nah, habis itu kita akan tulis seperti ini jadinya, dibagi 2. Oke, 2. Oke, selanjutnya
kita akan membagi nilai B dengan 2. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih nilai dari A, B, C-nya. A-nya itu adalah 1, lalu si B-nya adalah 7/2, yang itu tadi dari 7X dibagi 2, dan yang C adalah -3/2 dari -3 dibagi 2. Nah, setelah itu, setelah kita tahu ABC-nya, kita akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu membagi nilai B dengan 2. Nah, di sini kita akan tulis ulang sebagai X kuadrat ditambah 7/2 7/2X ditambah B/2 kuadrat sama dengan -3/2 ditambah B/2 kuadrat. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai dari si B-nya ini. Nah, berarti kita akan menulisnya sebagai X kuadrat ditambah 7/2X ditambah 7/2 dibagi 2 kuadrat sama dengan -3/2 sama lagi ditambah 7/2 dibagi 2. Oke, jadi setelah kita tulis ini, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menjumlahkan si 7/2 dibagi 1/2 ini. Hasilnya adalah, oke, sekarang setelah kita jumlahkan 7/2 sama dibagi dengan 1/2, hasilnya adalah 7/4. Nah, 7/4 ini masih harus kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini kita jadikan X dalam kurung X plus 7/4 pangkat 2 sama dengan -3/2 ditambah 49/16. Kemudian dari sini kita akan menyamakan penyebut dari si -3/2 ini, yaitu 2-nya, dengan cara mengalihkan pecahannya atas dan bawah dengan bilangan 8. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya adalah -24/16 ditambah 49/16. Karena si penyebutnya ini sudah sama, kita baru bisa menjumlahkannya sekarang. Hasilnya adalah plus minus akar dari -24 ditambah 49 adalah 25, dan 16-nya itu tetap. Nah, plus minus. Oke. Selanjutnya kita akan menyederhanakan ini dulu. Akarnya kita akan menjadikannya plus minus 5/4. Oke, kita lanjut. Oke, berarti dari sini kita bisa menulis bahwa X itu sama dengan 7/4-nya pindah ruas menjadi -7/4 plus minus 5/4. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya untuk X1 itu plus dan untuk X2-nya negatif. Kita lanjut.
Oke, next kita akan mencari nilai X-nya. X1 itu adalah negatif 7/4. 7/4 ditambahkan 5/4. Atau kita bisa tulis sebagai 7, negatif 7 ditambah 5/4. Hasilnya ini adalah setengah 2/4. Hasilnya adalah 2/4. Yang negatif 2/4 yang bila disederhanakan itu menjadi setengah, atau bisa kita tulis juga sebagai negatif 0,5. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah X2-nya. X2-nya itu adalah negatif 7 dikurang negatif 7/4 dikurang 5/4. Nah, di sini kita tinggal tulis ulang menjadi negatif 7 dikurang 5/4 yang hasilnya adalah negatif 3. Nah, jadi seperti itulah cara pengerjaan dari mencari nilai akar menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kita akan lanjut ke metode yang terakhir, yaitu rumus ABC. Tadi lanjut dari pemfaktoran, kita akan masuk ke rumus ABC. Nah, nilai akar dari persamaan akar yaitu 2x² ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0 menggunakan metode rumus ABC. Rumus ABC ya seperti namanya, kita harus mencari dulu ABC yang terletak dalam persamaan 2x² ditambah 7x plus 3 sama dengan 0 ini. Nah, berarti A-nya itu kan adalah 2, sedangkan B-nya itu adalah 7 dan C-nya itu adalah. Nah, lanjut ke langkah berikutnya untuk mencari nilai akarnya adalah X1 kali X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4A kali C per 2A. Ini dari sini kita bisa masukkan saja sesuai dengan huruf-huruf yang ada. Jadi di sini B itu adalah 7, berarti negatif 7 karena depan B ini ada negatif, plus minus akar dari B kuadrat adalah 7 kuadrat dikurang 4 kali A adalah 2 dan kalikan lagi dengan C yaitu 3 per 2 kali A nya adalah 2. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan semua yang ada di sini. Negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat adalah 49 kan. Lalu 4 kali 2 kali 3 menghasilkan dikurang negatif 24. Nah, terus di sini 2 kali 2 menghasilkan 4. Terakhir, ini kita tinggal jumlahkan yang ada di dalam sini. Hasilnya negatif 7 plus minus akar dari 25 adalah 5. Dan kita lanjut, di sini udah mendapatkan bentuk seperti ini. Kita akan menjadikan X yang pertama itu tadi karena ada simbol plus minus, X yang pertama bisa kita ubah menjadi min 7 plus 5/4 yaitu min 1 min setengah. Dan yang X2 nya kita bisa ubah simbol kurang plus ini menjadi kurang menggunakan simbol plus minus tadi, menghasilkan min 7 dikurang 5/4 yaitu hasilnya 3. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang terakhir, itu adalah soal nomor 6 yang saya pilih. Nah, soal nomor 6 ini menanyakan nilai dari XP dan YP serta sum simetrinya dari fungsi kuadrat yaitu negatif 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat ditambah 2. Nah, di sini A, B, C-nya itu harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penyelesaian dari pertanyaan dari soal ini. Nah, di sini A-nya adalah negatif 3, sedangkan B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah 2. Untuk menjawab soalnya ini, nilai XP itu mencarinya menggunakan rumus yaitu negatif B per 2A.
Di sini B adalah negatif 6. Nah, di sini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah plus. Jadi hasilnya 6 per 2 kali negatif 3, 2A. Di sini 2A adalah negatif 6, menghasilkan 1, negatif 1. Jadi nilai XP-nya adalah negatif 1. Lanjut ke YP-nya. YP itu menggunakan rumus D per 4A. Untuk mencari D ini kita menggunakan rumus yaitu B kuadrat, negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4-nya kita masukkan lagi. Nah, jadi ini adalah hasil jabaran dari ini. Nah, kita masukkan deh nilai-nilai dari setiap hurufnya ini. B itu tadi adalah negatif 6. Nah, di sini negatif 6 dipangkatkan, berarti negatif 6 dikali negatif 6. Hasilnya adalah positif 36. Namun karena di sini ada negatif lagi, ada tanda negatif lagi, kita ubah menjadi negatif 36. Nah, di sini kan ada 4 kali AC. Nah, A itu adalah negatif 3, sedangkan C-nya adalah 2. Di sini berarti hasilnya adalah plus 24. 36 plus 24 per 4A. 4A tadi itu A-nya adalah negatif 3. 4 dikali negatif 3 itu adalah negatif 12. Berarti di sini kita mendapatkan negatif 60 dikali negatif 12, yaitu 5. Terakhir, kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri ini kita mencarinya dengan rumus yang sama seperti XP tadi, yaitu negatif B per 2A. Negatif B tadi adalah negatif 6. Lalu kita masukkan negatif bertemu dengan negatif, hasilnya menjadi plus. Berarti ini jadi plus. Berarti 6 per 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6, yang akan menghasilkan ini, sama seperti XP-nya. Jadi nilai dari sumbu simetrinya adalah negatif 1.